saya Dodi Apriyadi. Seperti biasa ya teman-teman, saya ingin melanjutkan video tutorial membuat aplikasi yang mana sebelumnya kita sudah membuat aplikasi game ya, game tebak gambar. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan dari project kita yang sebelumnya, yang mana sudah kita membuat tombol cek, tombol play, tombol exit ya, tombol quit, dan sekarang kita akan membuat perintah untuk memanggil soal dan membuat jawaban ya, sehingga pada saat si pemain menulis jawaban ya di textbook, nah itu dia akan mendapatkan skor. Oke, sekarang saya sudah masuk ke halaman website Kodular. Sekarang kita akan melanjutkan, tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa like and share jika video ini memang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah setia mengikuti channel saya, Elko Channel. Saksikan terus video-video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita melanjutkan video tutorial membuat game sederhana, yaitu tebak gambar. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat tombol play dan quit ya. Nah, terus pada screen kedua ya, kita masuk ke halaman soal ya, halaman soal, dan ini ada skor, dan ini level, ini textbooknya untuk si pemain menulis jawaban ya, jawaban dari pertanyaan di atas, dari pertanyaan gambar ini ya, gambar di atas ini gambar apa. Nah, jadi pemain tinggal tulis di textbook di bawahnya, dan ini tombol cek ini untuk memastikan jawaban yang ditulis ini benar atau salah. Jadi jika benar, maka nilainya akan bertambah 100 ya, dan jika jawabannya salah, nah, dia nilainya berkurang 25. Oke, sekarang kita membuat perintah untuk memanggil soal. Oke, kita masuk. Nah, pertama kita sudah masuk ke halaman blocks ya, bloknya. Nah, ini sorry ya. Pertama kita membuat prosedur dan membuat variabel ya, variabel soalnya. Oke, nah ini kita buat variabel terlebih dahulu ya. Kita buat variabel soal. Variabel soal, lalu kita buatkan list ya, make a list. Oke, nah soalnya kita kasih berapa ya, 5 lah ya, 5 soal ya, 1 2 3 4 ya. Nah, ini kita kasih contoh 5 soal ya. Kita bikin 5 soal, yaitu berupa gambar. Nah, untuk soalnya itu harus kita persiapkan terlebih dahulu apa yang menjadi soal. Nah, sekarang kita akan mengupload soalnya dari galeri komputer kita. Nah, ini kan yang A sudah ya, sudah. Sekarang B, habis itu C,
D E. Nah, 5 soal aja sebagai contoh ya. Tadi soalnya itu gambarnya nama gambarnya itu A, filenya A, PNG ya. B, PNG, nama apa namanya, extension filenya dari PNG ya, bukan JPG. Jadi kita lihat dari sini nama extension filenya PNG. Kalau JPG ya tulis JPG. C, PNG, D, PNG, E, PNG. Oke, ini sudah 5 soal sudah kita buat. Sekarang kita membuat kunci jawaban. Nah, kunci jawaban juga harus kita buat ya, teman-teman. Kunci jawaban dari soal ini. Soal yang A ini jawabannya apa? Kita mau kasih apa? Kita lihat ini gambarnya, dilarang belok kanan. Berarti dilarang belok kanan ya. Nah, untuk yang B itu gambarnya apa? Jalan mendaki. Jalan mendaki. Nah, untuk yang C jawabannya apa? Stop ya. Stop. Berhenti atau stop. Stop. Nah, untuk yang D jawabannya lampu merah. Lampu merah atau lampu lalu lintas. Lalu lintas ya. Lampu lalu lintas ya. Untuk yang E, nah ini jalan apa ya, berbatuan ya, jalan bebatuan. Oke, nah ini untuk soal dan kunci jawabannya sudah kita buat. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur. Prosedurnya seperti apa ya? Prosedur soal. Prosedur soal. Nah, untuk prosedur soal itu kita menggunakan gambar ya. Oke. Nah, untuk gambarnya itu kita menggunakan dari mana panggilnya, yang ini ya. Soalnya itu yang ini. Jadi, nah ini ya. Soal gambar ini, yang ini itu akan menampilkan list yang ada di sini, soalnya ini gitu. Oke, jadi soal gambar picture kita buat list index ya. Nah, mengambil dari sini, dari soal ini ya. Nah, untuk indeksnya itu indeks 1 kita buat variabel. Kita bikin variabel dulu, variabel indeks. Indeksnya itu kita kasih 1 ya. Ya. Kita kasih 1, sehingga setiap soal setiap memanggil soal ya, dia akan memanggil soal berikutnya ya. Jadi satu soal berikutnya. Jadi kalau indeksnya 1 berarti dia memanggil soal berikutnya itu kelipatan 1. Tapi kalau indeksnya 2 jadi memanggil manggil soal itu kelipatan 2 ya. Indeksnya 2 gitu. Nah, itu. Tapi kalau kita mau menggunakan perintah random, nah ini
dia akan mengacak. Jadi terserah dari komputer ya, terserah dari apa namanya game tersebut. Jadi random 1 ke 5. Nah, jadi setelah kita soal pertama selesai, nextnya itu dia akan mengacak. Jadi sembarang dia. Jadi mau yang ke B kah, mau yang ke D atau ke E, nah dia random ya. Tapi kalau 1 berarti dia kelipatan 1 soalnya. Dia memanggil soal berikutnya kelipatan 1. Oke, kita coba ya. Nah, ini sudah untuk soalnya, untuk prosedur soalnya. Sekarang kita masuk ke inisial screen. Nah, ini inisial screen. Jadi awal mula screen 2 buka, apa yang akan dia tampilkan gitu ya. Nah, dia akan memanggil prosedur soal ya. Jadi pada saat screen 2 muncul, dia akan memanggil soalnya itu apa ya, ini soal gambar ini ya kan, soal gambar ini. Nah, itu mengambil dari yang ini. Nah, indeksnya 1 ya. Nah, gitu. Oke, sekarang sudah. Nah, sekarang kita membuat kolom ceknya ini, perintah cek ya. Jadi pada saat cek itu diklik, nah sekarang kita buat pernyataan ya. Oke, button kita pakai bilangan logik, perintah logik ya, perintah logik. Tapi kontrol dulu, habis itu perintah logik ya. If ya, sama dengan jika textbook ya, textbook 1 sama dengan indeks. Nah, ini ya, global soal, tapi bukan global soal, tapi global jawaban ya. Jadi textbook itu yang ini ya sama dengan jawaban, kunci jawaban. Nah, indeksnya indeks 1 ya. Maka kita set ya, skornya ini ya, skornya ini akan bertambah 100. Nah, kita set skor teks ya sama dengan bukan sama dengan, ditambah 100 jika benar ya, tambah 100 skor ya. Nah, bagaimana jika jawabannya salah? Berarti skor teksnya itu kita kurangi 25 ya. Contohnya 25 gitu. Berarti kita pakai else, kebalikannya. Nah, skor teks ini kita copy aja, duplikat, dikurangi 25. Oke. Nah, ini kan sudah dikurangi 25 jika salah. Nah, terus bagaimana dia memanggil soal berikutnya ya. Jadi baik dia jawabannya benar atau jawabannya dia salah, dia memanggil soal berikutnya. Nah, sekarang kita tambahkan timer. Nah, sudah saya tambahkan timer. Waktunya itu 5 detik. Jadi pada saat kita klik cek ini, dia akan berubah
ke soal berikutnya selama 5 detik ya. Nah, ini timer ini di sensor, baru kita clock ini ya, timer. Tapi kita cukup satu aja nih, kita hapus. Jadi timer itu ngambilnya dari sensor clock. Oke. Nah, ini udah saya buat 5000. 5000 ini berarti 5 detik ya. Waktunya ini 5 detik. Karena per second. Nah, jadi kita setelah diklik ya, dia mengaktifkan timer ya. Mengaktifkan timer ya, mengaktifkan timer. Nah, ini timernya enable ya, berarti diaktifkan, berarti kita pakainya true, benar ya. Nah, setelah dia diaktifkan perintahnya, maka timer ini bekerja. Nah, setelah bekerja dia memanggil soal ya, memanggil soal ke prosedur soal. Nah, untuk menambahkan soal berikutnya berarti kita pakai memanggil indeks ya, set index. Nah, 1 indeksnya 1 plus 1 indeks, global index ya, global index ya, set global index. Nah, ini plusnya plus 1 plus 1. Jadi mau dari soal nomor 1 dia ke soal berikutnya berarti kelipatan 1. Nah, setelah itu timernya kita matikan ya. Jadi setelah 5 detik timernya dimatikan. Kalau dia kondisinya true terus, nah, maka timer ini akan memanggil terus selama 5 detik, manggil soal nomor 2, manggil lagi nomor 3 gitu ya. Makanya kita harus mematikan ya. Nanti dia aktif lagi setelah button check itu diklik. Oke, teman-teman. Sekarang kita coba simulasi dari perintah ini sudah benar atau tidak ya. Oke. Kita masuk ke screen 1 dulu. Ya, di screen awal dulu ya, screen 1. Oke. Nah, screen 1 ini. Nah, sekarang saya coba klik play. Ya. Sudah play. Nah, sekarang saya coba ketik jawabannya, dilarang belok kanan ya. Apakah nilainya bertambah 100 atau tidak gitu ya. Dilarang belok kanan. Oke, ini sudah saya tulis, baru saya klik cek. Ya, nilainya sudah 100 bertambah ya. Nah, sekarang dia memanggil soal nomor 2 setelah 5 detik ya. Soal nomor 2 sudah masuk. Oke. Nah, soal nomor 2 ini jawabannya jalan mendaki. Jalan mendaki. Oke. Nah, sekarang dia ke soal berikutnya enggak ya? Ya. Soal berikutnya. Oke.
Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang soal jawaban nomor 3. Ini jawabannya stop ya. Jawabannya stop. Ya, itu masuk ke soal berikutnya. Oke, jadi secara otomatis setelah 5 detik dia memanggil perintah ke soal berikutnya. Oke. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya teman-teman. Jadi perintahnya seperti ini untuk apa namanya? Game tebak gambar. Jadi prinsip kerjanya seperti ini. Sementara itu aja dari saya. Jadi untuk apa namanya? Untuk membuat perintah soal tebak gambar seperti ini ya, tinggal teman-teman coba improve lagi ya, menambahkan jumlah soal lagi, tinggal di tinggal ditambahkan aja listnya ini, list soalnya ya. Jadi nah ini mau soal nomor 6, nomor 7, jadi seperti itu. Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini cukup sekian dari saya ya. Jangan lupa like and share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.